Taala. Saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan, ya. Bagaimanakah kabar Ramadan Bapak Ibu malam hari ini? Kok jadi pagi sih? Ya, bagaimana kabar Ramadan Anda hari ini? Makin semangat, biasa aja, atau mulai kendor? Ayo, tulis di kolom chat, boleh dong, jujur-jujur di. Alhamdulillah, semangat. Loh, kok ada guru saya ini? Piye ini? Wah, nggak bener ini. Udahlah kalau gitu Anda cukup sampai di sini aja. Ya, ada Ustaz Reza Rendi nih. Ya Allah. Alhamdulillah harus semangat, tetap semangat, semangat tat, semangat Ustadz. Siap. Gini, gini, gini. Kata Nabi, ada dua hal yang selalu membuat seseorang itu rakus. Ya. Yang pertama adalah thalabul ilm atau talibul ilm, yaitu para penuntut ilmu, dan yang kedua thalabud dunia, para pemburu dunia. Jadi dua-duanya itu sama-sama membuat nggak akan pernah puas gitu ya. Kita belajar tuh ikut kajian pagi, siang, sore, malam. Kalau perlu tengah malam juga ikut ya. Kayak Kang Fadli, wajahnya aja udah mengingatkan dengan kajian ya kan, Masya Allah. Dan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita dapat bermuajahah ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Sedianya kami juga kemarin itu dapat invitation untuk berangkat ke Amerika ya. Ya qadarullah, karena agak mepet dan dimintanya dari 26 Februari sampai 31 Maret ya. Jadi kalau sudah 1 bulan lebih itu rasanya tuh yang berat itu sekarang anak-anak yang balik dari pondok gitu ya. Ditambah ada beberapa amanah-amanah yang udah lama nggak ketemu pengen silaturahim gitu ya. Udah di request 2-3 bulan yang lalu gitu. Kata Allah ya kalau kemudian di cancel semua, pertemuan sama anak di cancel semua, nggak bisa bareng juga sama anak, wah rasanya berat. Untuk saat ini ya lebih cenderung untuk kemudian meluaskan kebersamaan dengan sebanyak mungkin orang di sekitaran. Maka tadi Kang Fadli alhamdulillah ini habis terawehannya itu di masjid sekitar rumah ya. Jadi alhamdulillah ada amanah walaupun tadi sore itu ada dengan salah satu warga Habib ya. Jadi alhamdulillah ngobrol banyak di sana ya, bagaimana keluarga beliau masih tetap saling menguatkan, pengen ada majelis lagi gitu-gitu ya. Afwan, qadarullah suaranya seperti gelombang radio Pak Ustadz. Semoga Allah mudahkan. Wah, ini gelombang radio ini maksudnya ini hal yang positif atau yang sebaliknya nih? Coba cek suara dulu. Yang lain aman nggak? Yang aman boleh tulis di kolom chat aman ya. Kalau nggak aman, wah ini suara robot gitu. Wah, oh aman-aman tuh ya. Yang lain alhamdulillah ya Bunda. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa dicek kembali menggunakan eh, dari yang apakah pakai headset gitu ya atau dipastikan device-nya juga mendapatkan sinyal yang mantap. Oke. Baik ya, jadi semangat ya Bapak Ibu ya. Masuk 10 malam kedua tuh jangan kasih kendor Bapak Ibu. Apalagi termasuk kalau sudah urusan ngaji nih, maunya ngaji setengah 10, setengah 11, setengah 12. Karena apa? Insya Allah hadiahnya surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Mungkin ada di antara kita yang dikaruniakan karunia untuk eh, bisa berderma dengan jumlah harta yang banyak, bisa sholat malam dengan durasi yang baik, bisa tadabbur Quran dan membaca Quran dengan durasi dan periode yang panjang, ya. Namun ketika kita hadir di majelis ilmu pun ini bisa menjadi wasilah. Karena selain wasilah surga, maka menuntut ilmu itu juga adalah wasilah Allah menghendaki kita menjadi orang-orang baik, Bapak Ibu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan baginya daripada agama. Jadi ini adalah pilihan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak semua malam hari ini datang di ruangan Zoom ini terpaksa atau karena pilihan Bapak Ibu.
Saya lihat ada Bunda Khatulis di Bandar Lampung, Bunda Riani, Bunda Fajriansah, Bunda Ajaib Defti Mariau. Ada ajaibnya di Bunda nih. Masya Allah. Tabarakallah. Siap, siap. Ada Bunda Nusibudi. Alhamdulillah. Pilihan-pilihan, ikhlas dan pilihan. Alhamdulillah. Berarti kalau ikhlas dan pilihan siap nih ya. Sampai jam 11 siap Bapak Ibu. Wah, wah. Kalaupun Bapak Ibu jawab siap tentang tenang aja. Saya juga belum tentu siap Bapak Ibu. Alhamdulillah. Allah izinin ya Bapak Ibu ya. Ramadan itu harusnya produktif ya. Selesai ngaji, ngaji lagi. Habis ngaji, ngaji lagi ya. Nuhun Ustaz. Barakallah. Ya, jadi mudah-mudahan ini salah satu semangatnya kita hadir di majelis ilmu. Dan karena fenomena Ramadan hari ini coba kita lihat, masih saya suka nampilin gambar ini antara religiusitas versus spiritualitas ya. Ada yang ngejar sekedar bukber itu makannya sampai berapa tingkat ini. Pertanyaannya tadi, bukannya sudah cukup belum Bapak Ibu? Sahabat-sahabat kalam, hari ini bukanya cukup. Udah makan nasi belum? Soalnya ada yang bahasanya kalau belum makan nasi itu belum buka. Ada lagi yang kalau belum makan gorengan, bala-bala gitu ya, kayaknya belum buka. Makanya urutannya air mineral, kurma, bala-bala, atau bala-bala, kurma, air mineral, atau air mineral, bala-bala, kurma gitu. Pokoknya harus ada gorengannya gitu. Oh, sudah cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah makan nasi habis terawih. Mantap. Nanti kalau sudah habis makan nasi, lanjutkan. Bismika Allahumma. Ayo, bismika amut. Ya, jadi bukan hanya sekedar makan. Enggak gorengan, tak risol. Ya, nih inget deh kalau guru kita nih. Oh, Bapak Ibu nih kalau rumahnya deket sama beliau, fasilitasin tuh risol sama lontong sama sambal kacang Bapak Ibu. Alamatnya tat dikeser. Udah Novi ngantuk. Yuk baca doanya. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa kalau hujannya kepanjangan ya kan. Kan Rasulullah kalau pas lagi apa namanya lihat hujan itu pertama kali itu Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi kalau udah panjang gitu kan, ya beliau ada kegelisahan juga. Maka beliau baca Allahumma hawalaina wala alaina. Geser ya Allah, geser hujan itu biar di tempat yang lebih membutuhkan. Dan qadar Allah hari ini ada saudara kita yang terdampak ya dari hujan beberapa waktu lalu, baik di wilayah Jabodetabek ataupun juga di luar daerah Jabodetabek. Dan kesabaran, keteguhan, dan jadikan jalan kebaikan insya Allah. Nah jadi balik lagi nih ya, mudah-mudahan cukup bukanya, makannya juga siap. Ada juga yang sibuknya ini ya, bangunin orang sahur. Tapi setelah bangunin orang sahur, begitu azan subuh tidur. Nah, jangan kayak gitu ya. Jangan ya, Dek ya. Nah, atau kita lihat nih hari ini bagaimana kondisi masjid. Kan di awal-awal itu anomali, betul nggak Bapak Ibu? Tahu anomali ya? Kelainan. Biasanya tuh nggak rame, tapi pas 10 malam pertama rame aja apa rame banget Bapak Ibu. Rame aja apa rame banget. Rame banget ya. Iya, tak rame. Nah, masuk 10 malam kedua nih, makin rame atau sudah mulai mengalami kemajuan? Wah, sudah mulai mengalami kemajuan atau makin rame? Mulai maju. Apa nih maju? Apa nih maju? Ya, softnya maju. Nah, mendekati 10 malam terakhir yang udah-udah biasanya, makin rame atau makin maju, Bapak Ibu? Makin maju, maju banget. Kira-kira pindahnya kemana tuh? Yang tadinya anomali pada datang itu, kira-kira pindahnya kemana itu? Nah, itu yang gambar sebelah kanan. Di antara selain lari ke mall, restoran, itu lari di jalan raya. Pada ngapain? Pada ngapain Bapak Ibu? Mudik. Padahal nggak ada tuh ayatnya, wahai orang beriman, mudiklah kalian sebelum lebaran, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nggak ada Bapak Ibu. Rasulullah tuh bahasanya apa? Nggak nyontohin kita tuh harus mudik.
Ya, Rasulullah tuh justru ngajakin keluarganya. Beliau itu bahasanya menaikkan atau menaikkan sarung, maksudnya mengencangkan ikat pinggangnya untuk meninggalkan hubungan apa suami istri dengan istri, walaupun itu halal di malam Ramadan. Untuk apa? Itikaf di masjid. Untuk itikaf di masjid. Artinya harus malam terakhir itu rame Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nih ada kesempatannya, kalau nggak salah masih berapa sit lagi umroh iktikaf Ramadan bersama guru kita Ustadz Reza Rendi. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita juga diizinin bisa berangkat berlipat-lipat. Udah dapat umroh haji sebagaimana bersama Nabi. Udah gitu lipat gandakan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi lagi. Masya Allah. Pengen nggak berangkat umroh di 10 hari terakhir Ramadan Bapak Ibu? Coba yang pengen tulis dulu di kolom chat. Minimal kita tulis lah ya kan. Jangan bahasanya pengen tapi nggak nulis gitu. Pengen banget Bunda Hanun di Bogor. Barakallah insyaallah. Pingin. Amin ya amin 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 ya robbal alamin. Nah itu kalau ke sana ya boleh itu karena ya Nabi juga kan ngerameinnya di masjid. Jadi kalau destinasinya masjid, minal masjid ilal masjid, insya Allah. Tapi kalau minal kampung ilal kota, minal kota ilal kampung ya, itu nggak harus tunggu akhir Ramadan Bapak Ibu. Nah jadi ini sebagai intermezzo. Kenapa? Karena sebetulnya di Ramadan ini Allah ingin kita melakukan yang terbaik Bapak Ibu. Karena kita nggak hanya sekedar melakukan yang baik atau mediocre, tapi bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Nah, jadi konteks ujian untuk mendapatkan amal yang terbaik ini perlu kita pakai frekuensi fastabiqul khairat. Bahwa hari ini tuh lebih bagus dari kemarin, besok itu akan lebih baik lagi dari hari ini. Itu men-challenge Bapak Ibu. Nah, jadi fastabiqul khairat bukan hanya sama orang lain, tapi dengan diri kita sendiri pun itu kita perlu bahasanya untuk apa? Men-challenge, melakukan yang terbaik. Sehingga at the end, puncak dari amal terbaik dan ibadah terbaik kita itulah kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak semua, apalagi di Ramadan ini, Masya Allah, amal apapun itu berpotensi mendapatkan sayang dan cintanya Allah, Bapak Ibu. Bahkan para pemburu cuan, Bapak Ibu, di Ramadan ini jualan apa aja laku, betul apa enggak? Lihat nggak kalau pas giliran war takjil, kadang cuma jualan apa namanya, bilung, terus apa lagi, pentol, terus apa lagi. Itu di dekat rumah kami tuh Bapak Ibu, itu salah satu destinasi street food eh, paling membingungkan seTangsel itu. Saya tinggal di Tangsel Bapak Ibu. Daerahnya Pondok Ranji namanya. Nah, jadi itu kalau udah masuk depan komplek Pertamina, lewatin masjid sampai ujung itu, semuanya street food itu. Street food kayak di Thailand. Alias si abang-abang, mamang-mamang, apa aja ada gitu kan. Jadi kalau udah lewat situ bahkan naik motor aja enggak gitu. Tapi yang menarik apa? Walaupun di situ ada yang jual bilungnya, ada 3 penjual bilung, laku semua. Yang jual es jeruk ada 2 gerobak, 3 gerobak, laku semua. Ada yang jual apa lagi? Apa ya? Hmm, toprak. Terus apa lagi? Pokoknya banyak deh. Gorengan, gorengan jangan disebut lagi lah banyak itu. Tapi tetap habis semua rezekinya. Tapi apakah cuma itu Bapak Ibu yang kita harapkan di Ramadan? Kan enggak ya. Karena ada perniagaan yang enggak merugi Bapak Ibu. Kalau melihat kepada Quran surah Fatir ayat 29. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah yang akan mengadakan perniagaan yang nggak akan rugi. Jadi Bapak Ibu, ini kita ngaji seperti malam ini, insya Allah nggak akan rugi. Karena kita lagi membaca kitabullah, membahasnya, mentadabburinya.
mendirikan sholat, ya tadi kita sholat isya berjamaah, tarawih, witir, kemudian kita bisa berbagi walaupun baik diam-diam maupun terang-terangan, mereka itulah yang akan mendapatkan perniagaan yang nggak akan rugi, Bapak. Maka oleh karenanya kita berharap bahwa di Ramadan ini sebetulnya banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Namun salah satunya yang kita ingin ambil dan fokuskan pada malam hari ini adalah kita akan membahas bagaimana terkait dengan konteks miracle of giving. Karena berbagi pada hari ini, ya kalau kita kaitkan, adalah momen yang tepat untuk memperbanyak berbagi. Karena di antara keutamaan berbagi pada saat sekarang itu berbagi pada bulan yang pahalanya berlipat-lipat. Ya bisa dilipat gandakan 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan yudhaiful lima yasha. Terserah Allah mau gantiin seberapa banyaknya. Ditambah hari ini banyak orang yang sulit, Bapak Ibu. Hari ini, mohon maaf ya, bensin palsu, terus apa lagi? Minyak palsu, beras kemarin sempat juga rame palsu. Ya, dan hari ini banyak orang yang mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Susah makan, ya, emas palsu. Iya, maka kita berlindung kepada Allah. Ya, kalau hari ini lagi banyak orang sulit, justru itu ladang amal buat kita. Untuk apa? Berbagi sekemampuan kita. Nggak harus nunggu kaya, Bapak Ibu. Ya, gigi palsu, oh iya. Gigi palsu, iya juga ya. Nah, jadi ala kulihal, Bapak Ibu. Kalau kita lihat itu, ya ini adalah momen-momen yang utama di Ramadan. Makanya ketika kita berbicara miracle of giving, bagaimana sih kiat kita meraih miracle of giving di Ramadan? Nah, jadi insya Allah ada beberapa hal yang insya Allah bisa kita pahami sehingga kemudian semakin tergerakkan, tergugah, dan pada akhirnya kita dapat mengamalkan, gitu ya. Kalau kita lihat, ayah bunda, bang kakak semua yang dirahmati Allah SWT, nggak ada rujukan terbaik dalam wilayah ini melebihi daripada rujukan bagaimana Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah itu di Ramadan, sikapnya itu seperti apa, Bapak Ibu? Maka ini ada teladan sang Nabi. Ya mudah-mudahan ini membuka cakrawala dan khazanah. Kita kalau dalam melakukan apapun amaliyah, itu kan perlu ada tuntunannya dan ada syariatnya gitu. Asalnya syariatnya memang sudah diturunkan oleh Allah, yang kedua dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam wilayah ini di Ramadan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwa dan nas. Nabi SAW itu adalah orang yang paling gemar sedekah, Bapak Ibu. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Semangat beliau dalam bersedekah itu lebih membara lagi, lebih gaspol lagi, lebih semangat lagi ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika bulan Ramadan, tatkala itu Jibril menemui beliau. Wa kana Jibril wa alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril menemui Rasulullah setiap malamnya di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Ya, wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jibril mengajarkan Al-Qur'an kala itu. Jadi murabbinya Rasulullah itu ya langsung malaikat Jibril gitu ya. Mentornya langsung malaikat Jibril. Makanya kenapa kita sekarang kalau baca Quran itu juga perlu bersanad ya, perlu bersanad. Karena dengan demikian insya Allah kita mengambil rujukan dengan rujukan yang benar. Ya, ya makanya insya Allah kita di Ma'had Wan Quran Institute juga mudah-mudahan ya, dari rangkaian yang belajar di sana kemudian bisa menjadi seorang hafidh, yang menjadi seorang ahli Quran yang itu memiliki sanad gitu. Karena dengan kita memiliki sanad itu insya Allah keilmuan kita memiliki kejelasan, ya, kejelasan dari mana dapatnya, bagaimana kita memperolehnya dan seterusnya. Walaupun ini bukan mengecilkan yang nggak punya sanad, berarti nggak boleh baca Quran, baca aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada kemudian daurah singkat, nah ikut. Kenapa? Belajar dari Rasulullah. Rasulullah pun walaupun langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi
masih kemudian mengulang bacaannya itu di hadapan Jibril, murojaah di hadapan Jibril alaihissalam. Dan Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Nah ini yang luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan seperti angin yang berhembus, angin yang bertiup. Angin yang bertiup itu cepat apa lambat, Bapak Ibu? Angin yang bertiup itu cepat atau lambat? Cepat ya. Nah begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian bahasanya ada peluang untuk bersedekah, berbagi, Rasulullah nggak pakai lama, Bapak Ibu. Ya langsung taking action. Nah, disinilah kita belajar. Bagaimana kok Rasulullah bisa seperti itu? Kita, ya kan itu Rasulullah, Ustadz. Saya kan bukan Rasulullah, gitu kan. Nah, sekarang kita belajar. Semangat berbagi di Ramadan itu ada begitu banyak manfaatnya, Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama, bulan Ramadan adalah waktu mulia dan pahala berlipat ganda. Pernah datang Anas radhiyallahu an, bahwa dari Anas itu ada seorang sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab, "Qala shadaqatun fi Ramadan." Rasulullah SAW menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Ini shadaqatun afdal. Ya, shadaqatin afdal. Bahkan yang kedua, orang yang dia berbagi pada bulan Ramadan berarti membantu orang berpuasa. Man fattara iman kana lahu mislu ajrihi kana mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa beri makan orang yang puasa, maka baginya pahala seperti orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Ini namanya amalan cerdas, Bapak Ibu. Jadi bahasanya kita nih kalau ada rezeki atau bahkan kita ya punya rezeki yang terbatas tapi kita ingin berbagi, salah satunya berbagilah kepada mereka orang yang pertama membutuhkan. Baik yang meminta atau yang meminta. Misalkan siapa yang tidak meminta secara langsung, para guru ngaji, para ustadz ya. Kalau Bapak Ibu beli makanan lewat ojek online, butuhnya satu paket, belilah minimal 3 paket. Yang satu untuk Bapak Ibu, yang satu buat driver ojek online, yang satunya lagi kirimin ke rumah ustadznya. Kenapa? Karena dengan demikian insya Allah ini namanya amalan cerdas. Nah, karena dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa, dan orang yang berpuasa itu pun tidak dikurangi pahalanya oleh Allah. Bahkan di bulan Ramadan Allah juga berderma, maksudnya apa? Berbagi dengan memberikan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka, lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Maka di antara doanya itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Atau dan juga kita boleh menambahkan Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa waladina minan nar. Ya Allah, hapuskan nama kami, nama ibu dan ayah kami, nama pasangan dan anak-anak kami daripada catatan api neraka-Mu ya Allah. Indah banget Bapak Ibu. Allah Maha mengabulkan. Makanya menggabungkan antara puasa dan sedekah sebab seseorang itu dimudahkan masuk surga. Nah, jadi pernah satu saat Sayyidina Ali itu mendapati Rasulullah SAW menyampaikan, Inna fil jannah ghurafan tura zuhuruha min buturiha wa buturuha min zuhuriha. Sesungguhnya di surga itu ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya. Dari dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Wah, ini kalau mungkin ya kita mungkin belum pernah nginep di Hotel Atlantis ya. Yang Dubai yang sekali nginep itu paling mahal itu ya. Karena bahasanya dari luar bisa dilihat ya. Luarnya bisa lihat dari dalam dan dari dalam bisa dilihat dari luar ya. Saking apa namanya istimewanya gitu. Lantas ketika ada seorang Arab Baduy mendengar hal itu langsung diri dan kemudian mengatakan, ya bahasanya, liman hiya ya Rasulullah. Untuk siapa keistimewaan-keistimewaan itu ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, qala liman athabal kalam wa at'ama ta'am wa adama siyam wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Atau kama qala Nabi SAW, rawahu at-Tirmidzi wa Ahmad. Itu disediakan. Gambaran reward itu diberikan untuk orang yang berkata baik.
baik. Kalau berbicaranya baik, kata-katanya tidak menyakiti orang lain, nasihatnya mengalir dengan penuh hikmah, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, senang berbagi, ya, rajin puasa, melakukan sholat malam. Ini adalah di antara wasilah mendapatkan kemuliaan min ahli jannah. Maka oleh karenanya, bahkan masih banyak lagi yang lain. Yang kelima, menggabungkan antara sedekah puasa itu adalah sebab kemudahan meraih ampunan dosa dan selamat dari siksa api neraka. Apalagi sholat malam. Asyamu junnah minan nar. Kajunnati ahadikum minal kitab. Puasa itu adalah pelindung dari neraka seperti tameng. Salah seorang dari kalian ketika ingin berlindung dari pembunuhan. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, wasodaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar wasolatur rajul min jawfil lail. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api bisa dipadamkan dengan air, begitu pula sholat seseorang selepas tengah malam. Jadi Masya Allah ini berbagi ini sementara kita sederhanakan dengan sedekah. Karena sedekah itu nanti penjabarannya ada sedekah yang luas namanya sedekah, yang dia cuman harta saja material namanya infak, yang kemudian berpindah ke pemilikan namanya wakaf, yang terikat aturan pada saat dikeluarkan dan siapa yang dibagikan itu namanya zakat. Tapi semuanya itu dari sedekah gitu. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak, bahkan dalam konteks puasa kita bisa jadi ada kekurangan. Nah, sedekah itu yang akan nutupi kekurangan itu. Dalam hadis Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan, ya, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitr, mewajibkan zakat fitrah. Untuk apa? Tuhrotal lisaim, menyucikan orang yang berpuasa, minal lagwi warrafath, wa tu'matal lil masakin, daripada kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata kotor, juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Tahu kamu qala Nabi SAW. Makanya disyariatkan banyak berbagi ketika puasa, seperti saat memberi makan buka puasa itu supaya kemudian orang-orang yang diberikan kemampuan, kekayaan, itu bisa merasakan bagaimana orang-orang yang tidak seberuntung mereka menderita lapar, sehingga kemudian menjadi tergugah dan tergerak membantu mereka yang kelaparan. Nah, jadi Bapak Ibu ini baru sebagian kecil kelebihan-kelebihan daripada berbagi, Bapak Ibu. Dan ada satu makro yang menarik ketika berbagi di masa sulit itu. Ini bahkan ketika kita ramai kemarin pada saat COVID, atau bahkan seperti sekarang ini kan juga banyak dalam kondisi-kondisi yang tidak menentu. Maka Allah SWT berfirman, "Fala qatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqraqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah." Tapi dia tidaklah menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kalian apakah jalan mendaki lagi sukar? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan. Dan saya Solih Al-Utsaimin rahimahullah, di Musghobah itu artinya keadaan kelaparan. Karena boleh kelaparan melanda, hasil pertanian buah-buahan kurang karena ada penyakit pada tubuh mereka, atau juga ada makanan namun tidak mengenyangkan. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu masa yang luar biasa. Dan kita akan sampai pada miracle of giving. Dan ini izin kami mengambil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Qudatus Sabirin Tadhkirah Syakirin. Jadi bahwa Syekh Ibnul Qayyim mengatakan bahwa manfaat berbagi itu begitu banyak. Bahkan pada akhirnya hanya Allah saja yang bisa. Manfaatnya apa? Sebutkan annaha taqiya masari asu wa tadfa'ul bala hatta innaha la tadfa'a 'anil dhalam. Ta innaha la tadfa'a 'anil zalim. Sesungguhnya bersedekah itu mencegah kematian yang jelek. Orang kalau banyak sedekah, banyak berbagi, Bapak Ibu, wafatnya mudah dan Allah berikan kebaikan. Itu sama ini dia tutup, begitu dia wafat, si almarhumah ini dulu punya kebiasaan kebaikan itu berbagi kepada masjid, kepada rumahnya. Dan ternyata bersedekah itu mencegah kematian ini. Cegah bala ataupun malapetaka musibah.
Bahkan sampai sedekah itu melindungi dari orang zalim, Bapak Ibu. Masya Allah, luar biasa. Qala Ibrahimun Nakhai, ya Ibrahim Nakhai mengatakan, orang-orang dulu itu memandang sedekah itu akan melindungi dari orang yang suka berbuat zalim. Dijagain sama Allah, ya, dijagain sama Allah. Sedekah juga wa tudfiul khati'ah wa tufrihul qah wa tu jibat thiqata billahi wa husna dhanni bih. Sedekah juga akan menghapus dosa, jagain harta, datangin rezeki, buat gembira hati, serta meyakinkan hati dan berbaik sangka hanya kepada Allah. Nah, inilah miracle of giving, Bapak Ibu ya. Nah, jadi luar biasanya berbagi. Bahkan dengan berbagi itu pun kita menjadi jalan, menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Karena di antara yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia memasukkan, ya, memasukkan tudkhiluhu ala muslim, ya, sururun tudkhiluhu ala muslim, ya, jadi membuat muslim lain itu bahagia, au takashifu anhu kurbatan, yaitu kemudian mengangkat kesusahan dari orang lain, au taqdi anhu dainan, ngebayarin utang-utangnya, au tatrudu anhu ju'an, ataupun menghilangkan rasa laparnya. Ini adalah amalan-amalan yang mendatangkan cintanya Allah, Bapak. Dan untuk itulah ya kita pengen ketika kita berbagi bukan cuma sekedar gugurin kewajiban, biar termasuk ya hitungannya udah ikut-ikutan walaupun cuma sekedarnya gitu. Padahal tadi sedekah yang utama di bulan Ramadan dan bahkan kebaikan itu belum dianggap sempurna sebelum memberikan yang paling terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan beroleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan oleh karenanya Bapak Ibu 134. Yang pertama, gambar itu justru adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Hartanya pada saat lapang maupun sempit. Nah, coba kan kita kadang-kadang kalau sedekah itu rasanya berat. Padahal dalam konteks Islamic Financial Planner, kayak urutan atas, baru kemudian cicilan. Kalau kita punya hutang, berikutnya saving, ujungnya topping. Nah, sekarang kalau kita mau jujur, selama ini pola kita mengkonsumsi ataupun mengeluarkan daripada kemampuan finansial kita, 1, 2, 3, 4, apa 4, 3, 2, 1, Bapak Ibu. Sedekah dulu, baru mikirin cicilan, saving, ujungnya kalau ada rezeki lebih, shopping. Atau yang terjadi sekarang, shopping dulu, baru saving, kalau bisa cicil, baru mana? 1, 2, 3, 4, apa 4, 3, 2, 1, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kelihatannya nih, Masya Allah. Kalau dari wajah-wajahnya, yang A, yang mana tuh udah? Berarti sedekah dulu. Ya. Kalau yang langsung dari shopping dulu berarti B gitu ya. 1, 2, 3, 4, apa 4, 3, 2, 1 umumnya kita. Seringkali kita itu malah 4, 3, 2, 1. Oh, 2, 1, 3, 4 malah satu. Cicilan, sedekah, saving, shopping. Ah, bisa juga. Padahal ya ini kalau bahasa uh, Pak A. Ghazali itu ya, yang beliau bahasanya sering ngisi tentang Islamic Financial Planning. Nah itu harusnya cicilan, saving, shopping. Bahkan kalau kita kenapa kok mendahulukan sedekah? Intansi rizqa bisadaqah. Kan datangkan rezekimu Allah dengan mengeluarkan sedekah, Bapak Ibu. Nah, jadi dan pertanyaannya, apakah kita cukup hanya sekedar tahu aja atau kita ingin siap untuk berpartisipasi, Bapak Ibu? Siap taking action apa enggak, Bapak Ibu? Yang sudah siap boleh tuliskan di kolom chat sambil katakan siap. Wah, mantap. Karena apa, Bapak Ibu? Andaikan ini Ramadan terakhir kita, maka kita pengen apa sih legacy terbaik yang bisa kita hadirkan? Kalau Rasulullah 8 kali berRamadan menaklukkan kota Mekah, memenangkan perang Badar, bahkan juga berhasil dalam ekspedisi Tabuk. Kita berpuluh kali Ramadan, perang apa kan? Bahkan penaklukan apa yang sudah kita torehkan?
Jangan-jangan kita perang melawan nafsu, menaklukkan syahwat kita saja masih suka kalah, Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya, ya nanti kalau ada rezeki lah Ustadz, kalau sudah hilal THR kelihatan, baru saya akan berbagi. Padahal berbagi kebahagiaan nggak harus nunggu ada, Bapak Ibu. Tapi yang ada dihadirkan, maka insya Allah itulah yang akan mengundang keajaiban-keajaiban dari Allah. Siapa yang beri makan orang puasa, maka baginya pahala seperti orang puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Maka hari ini kami dengan izin Allah bersama Wakaf Peradaban Internasional, kemudian Ma'had One Quran Institute, ingin mengajak Bapak Ibu, ada yang kita sebut kegiatan daripada iftar santri para penghafal Quran. Nah, yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, kalau pengen kita ada yang cerdas, mungkin kita sehari bisa jadi nggak baca satu juz. Tapi mereka para santri penghafal Quran, standarnya itu sehari bisa beberapa juz, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kalau kita kemudian Allah izinkan juga mendapatkan pahala mereka, mau apa enggak Bapak Ibu? Yang mau boleh tuliskan di kolom chat sambil tuliskan mau. Ya. Ini ada foto Kang Fadli nggak nih? Ya, jadi bahasanya Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu nih. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Gini-gini, kita kan, ya wallahu alam, apakah kita akan bertemu lagi Ramadan yang akan datang? Dan yang sudah berlalu, apakah kita yakin kualitasnya sudah prima? Gitu ya. Dan ada kesempatan nih. Ini golden moment Bapak Ibu. Ya. Apalagi kita sudah masuk malam 11, 12 ya. Ketika naik lagi malam 17, malam 20, gas Bapak Ibu. Begitu ada tawaran samber. Jangan kasih kendor Bapak Ibu. Bahkan kalau misalkan kita juga berbagi dengan anak-anak yatim ya. Anak-anak yatim di Yatim Village ya di Bogor. Masya Allah. Dan mereka yang memang bahasanya masuk selain anak yatim ya fuqara wal masakin juga. Jangan sampai kita jadi orang yang mendustakan agama. Siapa itu mendustakan agama? Ya diantaranya adalah yang menghardik anak yatim dan nggak mau memberi makan kepada orang miskin. Nah ini peluang Bapak Ibu. Sekali lagi ya Allah ya Rabbi, mungkin kita hari ini juga boleh jadi sedang bergulat dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita selesaikan. Tapi bukankah Rasulullah pernah mengatakan, Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi aunil akhihi, dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong hamba Allah yang lain. Maka Bapak Ibu ya Bunda, abang kakak semua, bahkan ya kita hari ini ingin meluaskan. Ya, ingin meluaskan. Meluaskannya apa? Ya ini, bahwa kita nggak bisa sendirian, dan kita nggak mau sendirian. Kami ingin mengajak sebanyak mungkin sahabat-sahabat saudara muslim, keluarga besar di peradaban, maupun yang berada di luar peradaban, untuk sama-sama. Buka puasa anak yatim dan santri itu kita punya budget 900.000 dari kuantitas 300 orang. Jadi sejumlah 270 juta Bapak Ibu. Anak yatim dan santri ini akan kita bagi-bagi 300 jiwa yang akan berhak menerima. Kalam. Nah, sebagaimana kita lakukan hari ini. Makanya tadi, rugi banget nih kalau kita ngaji cuman segini aja. Maksudnya, kita cuman bawa diri kita aja. Kenapa nggak kita bawa minimal 2-5 bestie kita? Ya, karena bismillah insya Allah, ya ini bukan tentang sekedar, apa namanya, angka. Tapi adalah bentuk engagement. Melibatkan semuanya di dalam peran kebaikan ini. THR, guru ngaji, ya kita akan bagikan kepada para pengajar Quran di rumah Quran. 100 kuantitasnya, satu orangnya 1 juta. Bahkan event dakwah Ramadan, insya Allah kita juga akan agendakan dengan izin Allah. Sehingga kalau dihitung-hitung ada 8.500 penerima manfaat. Dan ini kalau dilihat memang setengah M ini kelihatannya kecil apa besar Bapak Ibu? Kecil apa besar? Insya Allah kecil ya. Kalau lihat dari hadir hari ini. Kalaupun bahasanya gitu. Kalau kelihatannya besar Ustaz.
Gini, 500 juta kalau dibagi 5.000 orang lain, maka itu hanya 100.000. Nah, hari ini kita akan ajak Bapak Ibu untuk sama-sama. Dan ini boleh banget lebih dari 100.000. Sekeberapa kemampuan Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Dalam buka puasa anak yatim dan santri, THR anak yatim dan santri, kalam, THR guru ngaji, Ramadan. Siap Bapak Ibu? Nah, kalau sudah siap nanti, insya Allah akan dipandu sama Kang Fadli. Nanti bahkan Bapak Ibu sudah bisa langsung ambil action di menggunakan mobile banking ya atau internet banking di BSI atas nama sedekah mengharapkan ridha Allah. 4.11.11.11.451. Nanti informasinya bisa dikonfirmasi ke 0895 6279 13434 dengan Kang Admin Afan ya. Baik Bapak Ibu, maka insya Allah mudah-mudahan Allah jadi kebaikan di apa yang kita lakukan malam hari ini. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa sakit. Bahkan Nabi aja ngajarin, ya Allah, hamba mohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Serta hamba mohon kepadamu supaya bisa mencintai orang miskin. Wa antaghfirli wa tarhamni. Ampuni dosa-dosaku dan juga rahmatilah aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afwa minkum. Saya kembalikan lagi kepada Kang Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita saksikan dulu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita ucapkan jazakallah khairan katsir kepada guru kita, ya, Ustaz Zulfikarullah yang pada malam hari ini tentunya ya memberikan kita nasihat kembali, Bunda, reminder untuk diri sendiri bahwa sebenarnya kita mau untuk memaksimalkan Ramadan kita di tahun ini atau enggak. Karena kalau kita berpikir masih bisa untuk ketemu Ramadan tahun depan, berarti bisa jadi mindset kita salah. Karena nggak ada yang bisa memastikan dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk, bismillah ya. Tadi udah diwasilahi oleh teman-teman admin, udah dikirimkan di kolom chat ya. Ini insya Allah akan ditampilkan juga. Silakan ya. Kalau nggak keburu diketik dulu nomor rekeningnya dan lain-lainnya, silakan untuk di screenshot dulu ya. Setelah ini baru kita langsung action ya. Jangan nunggu besok ya, ayo bunda sahabat-sahabat sekalian, karena kalau kita nunggu besok takutnya apa? Yuaswi sufi sudurinas. Nanti ada gangguan, tiba-tiba besok subuh, butuh beli yang ini atau yang tadi kata Ustadz Zulfikarullah, yang tadinya harusnya dari nomor 1 ya, dari sedekah dulu terus cicilan, kita malah dari nomor 4 ya. Kayaknya masih ada yang harus kita beli deh. Akhirnya apa? Akhirnya malah shopping. Dan ini termasuk dari Yuaswi Sufi Sudurinas, ketika kita punya wasilah atau punya keinginan untuk action bersedekah, tapi karena kita tunda, walaupun tundanya hanya 1 jam, 2 jam, ini bisa mengkhawatirkan sehingga amalan atau niat baik kita malah terbatalnya karena itu. Ayo bunda. Bismillah, yuk ya, langsung hubungi admin, langsung action untuk bersedekah menjadi salah satu dari orang-orang baik yang mensupport program-program kebaikan yang tentunya udah disediakan oleh teman-teman ya. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sudah jam 10:12 waktu Indonesia Barat, dan saya lihat juga tentunya masih ada ya masih ada nih dari Gorontalo, masih ada. Berarti kalau di daerah timur
Ini udah lebih 1 jam lebih awal, berarti udah jam 11, tapi masih semangat, Masya Allah. Dan tentunya dengan waktu yang terbatas ini, saya tetap akan mengizinkan nih untuk tanya jawab Q&A. Mungkin bisa ada satu perwakilan ya, satu perwakilan yang ingin bertanya, mungkin bisa persilakan nih. Mungkin bisa dengan raise hand atau mungkin bisa bilang saya tolong chat siapa yang paling cepat itu saya pilih nih. Ya, yuk Bismillah. Mumpung Gurunda kita masih hadir, apa yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin masih ada ya, sesuatu yang mengganjal di dalam hati yang menjadi ya salah satu hal yang tidak bikin nyaman nih. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini diusahakan betul-betul kita rilis semuanya. Yuk, ada yang ingin bertanya? Ayo, bisa raise hand atau mungkin bisa diketik juga mungkin kalau malu-malu buat mengeluarkan suaranya ya. Nggak apa-apa, silakan. Atau mungkin ada juga yang masih belum jelas dengan materi pada malam hari ini. Disilakan nih. Katanya udah jelas nih Kang. Mau langsung taking action nih. Bunda Shilvira Hmm. dari Bukit Tinggi ya. Infak atau sedekah atas nama orang tua yang masih hidup apa boleh Ustaz? Nah, gimana itu Masya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan untuk orang tua itu bisa berlaku apa saja, termasuk baik ketika beliau hidup atau sudah wafat. Maka Syekh As-Sangkiti rahimahullah mengatakan sebaik-baik tingkat berbakti itu adalah yang berbuat baik kepada orang tua, baik ketika masih hidup ataupun telah wafat. Nah, jadi bahasanya kalau diniatkan untuk orang tua kita, apalagi yang sudah uzur, yang sudah mengalami banyak pelemahan, maka kemudian kita niatkan, insya Allah itu jadi hadiah untuk atas nama beliau. Wallahu a'lam. Kayaknya kita bisa tambah lagi pertanyaan ini Ustaz, karena tadi jawabannya mungkin lebih singkat. Nih ada yang tanya Ustaz. Niat sedekah ada, tapi terkait finansial sedang tidak nyaman atau minim. Gimana Ustaz? Tolong saran dari Bunda Katulis Bandar Lampung. Ya, kalau bahasanya kita yakin bahwa ini perniagaan yang nggak akan rugi, Bapak Ibu, maka harusnya nggak ada kekhawatiran kita tentang hal itu. Kita khawatir itu karena kita masih melihat bahwa apa yang kita miliki itu terbatas. Kalau bahasanya scarcity thinking. Tapi kalau mereka yang memiliki abundance thinking, yang memiliki mindset keberlimpahan, keberkahan, dia nggak khawatir. Ya kalau saya habis, pasti Allah akan datangnya lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi justru kalau kita berpikirnya gini, kecuali mungkin gini, oh saya mungkin nggak bisa banyak Ustadz, tapi saya sekemampuan saya. Nah itu bagus. Jadi bahasanya la tadriku kullu wala yadriku kullu. Kalau tidak bisa memberikan semuanya, jangan dihilangkan semuanya. Ya berarti oh ya udah kita sisihkan sebagian yang kita mampu. Karena level yang paling bagus itu adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahkan yang menarik ini, kalau lihat musabaqah antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar, itu bukan dalam kondisi lapang, ya. Cuman Sayyidina Umar 50% dari semua aset. Sayyidina Abu Bakar 100%. Maka Abu Bakar radhiyallahu itu jatuh miskin. Bapak Ibu. Justru semakin tambah kaya gitu kan. Ah, tapi kan Ustadz mereka sahabat Nabi, kita kan bukan sahabat. Oke. Nah, kalau minjem istilahnya guru kita nanti Ustadz Randy nih bahas nih. Namanya tongkat Musa, ya kan? Kita nggak pernah tahu kebaikan apapun yang kita lakukan di saat kita justru juga sedang lagi membutuhkan, maka bukan tidak mungkin itulah yang akan Allah hadirkan sebagai wasilah hadirnya keajaiban dalam hidup kita. Mungkin justru kita, wah tinggal di dompet nih, tinggal 100 ribunya, sementara baru kemungkinan ada yang masuk lagi sehari 2 hari yang akan datang. Nah, itu tantangannya tuh. Nah, jangan-jangan kita selama ini karena masih ada di dompet masih tenang, ya kan? Tapi kalau sudah nggak ada di dompet, sudah minim di rekening, wah, itu tingkat bergantungnya sama Allah luar biasa itu, ya. Namun justru kalau kita yakin, justru dengan memancing, ya, intansi dari rezeki sedekah, memancing rezeki itu justru dengan sedekah. Dan kalau kita tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga terjawab nih ya.
Ayah Bunda yang bertanya dan mungkin bisa jadi semoga itu pertanyaan yang ya ya mewakili kita semua di sini ya. Bismillah, dalam keadaan apapun kita tetap berusaha untuk meraih Allah dengan sedekah-sedekah terbaik kita. Masya Allah. Kita ucapkan jazakallah khairan kafir juga kepada guru kita ya Ustaz Zulfikarullah. Ini juga ada guru kita nih Ustaz Reza Rendi. Juga kepada ayah bunda semua yang tetap semangat walaupun ini bisa dibilang sudah malam tapi Masya Allah jiwa semangat jihadnya ini terasa banget ya. Bismillah, semoga kita tetap istiqomah berada di kalam kajian malam. Insya Allah nanti tunggu aja informasi-informasi yang akan dibagikan oleh tim admin ya di grup kajian malam. Yang mungkin belum masuk atau menggabung di grup ini bisa langsung hubungi Bang Rizal atau mungkin teman-teman admin lainnya. Baik, sebelum kita tutup, izin mungkin saya ingin meminta closing statement dari guru kita, Ustaz Zulfikar Allah. Disilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagi adalah pembuktian takwa kita kepada Allah. Karena matematika Allah nggak pernah sama dengan matematika manusia. Ketika kita berbagi secara pendekatan matematika manusia, mungkin kita berpikir akan berkurang. Tapi dengan matematika Allah, ketika kita berbagi, kita mengeluarkan, justru Allah akan tambahkan. Dan setiap pagi itu bahkan ada dua malaikat yang mendoakan. Kalau kita keluarkan, ya Allah, tambahkanlah. Kalau kita kemudian menahan, maka ya Allah, tahanlah. Maka biar kita bahasanya mendapatkan kelapangan-kelapangan rezeki kita. Allah jadikan instrumen berbagi itu menjadi wasilah untuk mendatangkan rezeki yang lebih berlimpah. Dan semoga Allah jadikan Ramadan ini di antara rezeki yang paling kita dambakan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah dengan penyampaian closing statement tadi juga tentunya menjadi akhir nih dari acara kita. Ayah bunda sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kita semua. Semoga amalan di bulan suci Ramadan ini senantiasa Allah terima dan kita juga senantiasa istiqomah dalam langkah-langkah kebaikan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izin kita cukupkan kajian malam pada malam hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsir. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh, jazakallah khair semuanya, Ustaz Randy dan juga Ayah Bunda, Kang Fadli, Bang Rizal. Izin live ya.